Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-qiyas atau analogi. Al-qiyas ini merupakan salah satu sumber hukum syariat yang disepakati oleh para ulama. Karena secara umum al-adillah asy-syar'iyyah atau sumber hukum itu terbagi menjadi dua. Pertama muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua adalah mukhtalaf fih yang diperselisihkan oleh para ulama. Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Al-Ijma, yang keempat adalah Al-Qiyas. Ini merupakan sumber hukum syariat yang disepakati oleh para ulama. Sementara sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama itu banyak. Di antaranya ada al-aslu fil asya, ada saddud dzari'ah, ada al-istihsan, ada al-maslahah al-mursalah, dan lainnya. Nah, khusus untuk qiyas ini merupakan dalilu hukmil far'i. Qiyas ini merupakan sumber hukum dari kasus baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma. Jadi qiyas ini sumber hukum bagi apa? Yaitu sumber hukum bagi kasus baru. Al-qiyas dalilu hukmil far'i. Qiyas itu merupakan sumber hukum dari kasus baru yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam ijma. Mari sekarang secara terperinci kita masuk pada kitab untuk membahas al-qiyas ini. Al-babul khamisu fil qiyasih. Adapun bab yang kelima fil qiyasih ialah tentang al-qiyas atau analogi. Al-qiyas ini menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian disebut dengan analogi atau disebut dengan al-qiyas. Apa definisi dari al-qiyas? Definisi dari al-qiyas ini ada luatan, ada istilahan. Ada secara etimologi, secara bahasa, dan ada secara istilah. Itu istilah teknis di dalam ilmu usulul fikih. Al-qiyasu adapun analogi luwatan secara bahasa, masdaru qosa ialah masdar fi'il madhi qosa. Apa makna atau pengertian dari qosa? Bimakna qaddara, dengan pengertian qaddara. Qaddara ini adalah mengukur. Jadi al-qiyas itu secara bahasa adalah at-takdir atau mengukur. Yuqalu dikatakan kistul ardah bidzira'i, kistu mengukur aku al-ardah pada tanah bidzira'i dengan lengan. Ai artinya qaddartuha mengukur aku ha terhadap al-ardah bihi dengan al-dzira'. Jadi al-qiyas secara bahasa, secara etimologi adalah at-takdir, mengukur. Yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memperkirakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wastilahan dan secara istilah teknis di dalam ilmu usulil fikih,
Apa definisi dari al-qiyas? Al-qiyas adalah raddu far'in ila aslin. Raddu ini artinya at-taswiyah, menyamakan. Raddu far'in ialah menyamakan fara, cabang, atau kasus baru, ila aslin pada asal, atau kasus lama. Bi'illatin sebab ilat, tajma'u yang menyatukan apa ilah, bainahuma di antara keduanya fara wa asal, fil hukmi di dalam hukum, ay fi hukmil asli di dalam hukum asal. Ini adalah definisi dari kias, yaitu menyamakan kasus baru terhadap kasus lama karena adanya ilah yang menyatukan di antara keduanya, menyamakan dalam masalah apa? Di dalam masalah hukumnya. Jadi kias itu adalah menyamakan hukum fara pada hukum asal karena ada ilat yang menyatukan di antara keduanya. Ini adalah definisi dari kias di dalam ilmu usulul fikih. Nah, dari definisi ini maka dapat diketahui apa yang dapat diketahui adalah arkanul kias. Dari definisi ini dapat diketahui arkanul kias. Arkanul kias itu ada 4. Ada fara, ada asal, ada ilat, ada hukum. Falil kiasi maka ialah bagi al kias analogi arba'atu arkanin. Adapun 4 rukun atau 4 bagian. Yumkinu yang mungkin ma'rifatuha apa mengetahui arba'atu arkan minat ta'rifi dari definisi. Wahia dan adapun arba'atu arkan al-far'u ialah fara, cabang atau kasus baru. Apa yang dimaksud dengan al-fara? Wahwa dan adapun al-fara al-hadisatul jadidatu ialah peristiwa atau kejadian al-jadidatu yang baru, allati yang la hukma tidak ada apa hukum laha bagi allati fil qur'ani di dalam Al-Qur'an, awis sunnati atau hadis, awil ijma'i atau ijma'. Jadi fara itu adalah kasus baru yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau di dalam ijma. Tidak ada hukumnya, tidak disebutkan hukumnya. Contohnya kalbi roti seperti bir, masalan seumpamanya. Yang kedua, rukun kias, al-aslu asal. Asal ini adalah kasus lama yang hukumnya itu disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah atau di dalam ijma. Al-aslu asal atau kasus lama. Wahwa dan adapun al-asal, al-amru ialah perkara, alladzi yang sayuqasu akan disamakan, alaihi apa atas alladzi. Alaihi apa atas alladzi. Jadi yang dinamakan asal itu adalah al-maqisu alaih, yaitu kasus lama yang mana kasus baru itu akan disamakan dengan kasus lama ini. Itu yang disebut dengan al-asal. Al-asal ini dikenal dengan al-maqis alaih. Waqad warada dan sungguh telah datang an-nasu apan nas teks Al-Qur'an atau hadis atau ijma bihukmihi dengan hukumnya alladzi bihukmihi dengan hukumnya alladzi wadzalika dan adapun itu al-asal atau alladzi ini kal khomrih ialah seperti khomer. Jadi khomer ini disebut dengan asal. Kenapa? Karena ini adalah makis aleh dan hukumnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara bir itu disebut dengan fara, disebut dengan kasus baru yang hukumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah atau ijma. Dan hukumnya nanti bir ini akan disamakan dengan khomer. Yang ketiga dari arkanul qiyas ini adalah hukmul asli, hukum asal, hukum kasus lama. Wahuwa dan adapun hukmul asli al-hukmu ialah hukum alladzi yang ja'a datang apa alladzi minasyari'i dari syari' dari pembuat syariat lil asli bagi asal kat tahrimi seperti keharaman alladzi yang warada datang bihi dengan alladzi an-nasul qur'aniyu apa teks al-qur'aniyu yang berupa Al-Qur'an lil khomri bagi khomar.
Jadi hukum kasus lama itu adalah hukum yang disebutkan di dalam nas. Baik nasnya itu Al-Quran, hadis, atau ijma. Yang keempat, dari arkanul qiyas, al-illah, yaitu al-illah. Al-illatu al-illah. Apa yang dimaksud dengan al-illah? Wahiyya dan adapun al-illah, al-wasfu ialah sifat atau atribut, alladzi yang yujma'u disatukan bihi apa dengan alladzi, bainal asli di antara asal, kasus lama, wal far'i dan kasus baru. Wahiyya dan adapun al-illah fi misalina di dalam contoh kita, yaitu antara bir dan khomer, al-iskaru ialah memabukkan. Jadi illah itu adalah atribut atau sifat yang menyatukan antara fara dan asal. Apa yang menyatukan antara khomer dan bir? Yaitu iskar, memabukkan. Nah, al-iskar ini disebut sebagai al-illah. Fa'idha tahaqqaqal iskaru, maka ketika terrealisasi al-iskaru apa memabukkan fil biroti di dalam bir, allati yang lam yarid tidak datang biha dengan allati dengan biro, annasu apa teks, hamalnaha maka membawa siapa kita atau mengarahkan siapa kita, ha terhadap allati alal khomri atas khomer, allati yang waroda datang biha dengan khomer, biha dengan allati yaitu al khomer ini, annasu apa nas, annasu apa nas yaitu teks. Wahwa dan adapun annas, at-tahrimu ialah keharaman. At-tahrimu ialah keharaman. Wa a'tayna dan memberikan siapa kita albirota pada bir hukmat tahrimi terhadap hukum keharaman. Wahwa dan adapun at-tahrim hukmul asli ialah hukum asal bil illati sebab illah. Wahwa dan adapun at-tahrim hukmul asli ialah hukum asal atau kasus lama bil illati sebab illah al-jami'ati yang menyatukan bainahuma di antara keduanya al-biro wal khomer atau di antara keduanya fara dan asal. Wahiyah dan adapun al-illah al-jami'ah al-iskaru ialah memabukkan. Fahiyya maka adapun al-iskar illatut tahrimi ialah illat keharaman fil asli di dalam asal, di dalam kasus lama. Wa illatu ilhaqil birrati dan illat menyamakan bir bihi dengan asal fi hukmihi di dalam hukumnya asal. Wa huwa dan adapun hukmihi at-tahrimu ialah keharaman. At-tahrimu ialah keharaman. Jadi ini merupakan contoh dari kias yang sudah memenuhi rukun-rukun kias. Yang menjadi fara di sini adalah biroh, yaitu bir. Yang menjadi asal adalah khomer. Yang menjadi hukum asal di sini adalah at-tahrim. Yang menjadi illah adalah al-iskar. Nah, ketika iskar ini terrealisasi di dalam biroh, di dalam bir, maka bir ini kita samakan hukumnya dengan khomer, yaitu sama-sama haram. Hukum dari khomer ini sudah ditegaskan di dalam nas. Jadi hukum dari khomer ini sudah ada nasnya, sementara hukum dari bir tidak ada nasnya. Karena itu hukum dari bir disamakan dengan khomer. Wakal aruzi dan seperti beras, alladzi yang lam yarid tidak datang nasun apa nasun apa nas teks ya, biribawiyatihi dengan status ribanya al aruz, illa annan naso hanya saja annan naso sesungguhnya apa nas jaa datang apa annas
biribawiyatil kumhi dengan status ribanya gandum. Wa illatur riba hiya tu'mu, dan adapun illat riba hiya illatur riba at-tu'mu ialah makanan. Wa hadhil illatu, dan adapun illah ini maujudatun ialah ada fil far'i di dalam fara, di dalam cabang kasus baru. Wa huwa, dan adapun al fara al aruzu ialah beras. Fahuwa, maka adapun al aruz mat'umun ialah dimakan. Walidzalika, dan karena itu hadhil illah maujudatun fil fara, fa inna, maka sesungguhnya siapa kita, nalhaku ialah menyamakan siapa kita al aruzza terhadap beras bil burri dengan gandum. Fanu'ti, maka memberikan siapa kita al aruzza pada beras hukmal burri terhadap hukum gandum. Wa huwa, dan adapun hukmul bur ar-ribawiyatu ialah status riba. Fayahrumu, maka haram bai'u ba'dihi, apa menjual sebagian al-arus. Fayahrumu, maka haram bai'u ba'dihi, apa menjual sebagian al-arus, ba'dahu terhadap sebagian al-arus, mutafadilan dalam keadaan selisih. Nah, selisih ini artinya lebih ya. Tidak sama ukurannya, itu mutafadil. Wal illatul jami'atu, dan adapun illah al jami'atu yang menyatukan bainahuma di antara keduanya al arus wal bur atau wal kumhu ini gandum, hiya al illatul jami'ah at-tu'mu ialah makanan fi kullin di dalam masing-masing bur dan arus. Ini adalah contoh kedua dari kias yang sudah memenuhi arkanul kias. Di sini yang menjadi fara adalah arus, yang menjadi asal adalah albur, yang menjadi illah adalah at-tu'm, ya. Yang menjadi hukum adalah ar-ribawiyah, status riba. Hukum dari bur adalah riba, dan hukum ini sudah ditegaskan di dalam nas. Kemudian arus ini hukumnya tidak ada di dalam nas. Tidak ada ini. Nah, karena arus ini sama-sama berupa tu'um, sama-sama berupa makanan, yang mana tu'um ini juga sama-sama ada di dalam bur, maka arus ini disamakan hukumnya dengan bur, yaitu sama-sama ribawiyah, statusnya sama-sama riba. Jadi yang menjadi ilah adalah at-tu'um, yang mana at-tu'um ini di dalam bur ada, di dalam arus ada. Ini merupakan contoh kedua dari al-qiyas yang sudah memenuhi arkanul qiyas. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan membahas tentang aqsamul qiyas. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.